Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan ngebahas tentang bagaimana cara melakukan error handling dengan mudah. Seperti yang teman-teman ketahui, sebagai seorang programmer, menangani error adalah salah satu bagian yang cukup krusial. Sehingga error tidak akan sampai ke sisi end user. Meskipun ada error, kita akan mengarahkan sebuah pesan ke pengguna dengan tepat. Oke, nah di video kali ini kita akan menggunakan salah satu package yang namanya Dart. Teman-teman cari aja di pub.dev, namanya Dart ya. Saat video ini dibuat, versinya adalah 0.10.1. Nah, salah satu fitur utama yang cukup populer di package ini adalah kelas Either. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu kelas Either, jadi kelas Either ya berfungsi untuk membantu kita mendapatkan return data lebih dari satu. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah function, dia akan mereturn satu data. Nah, di sini kita bisa mendapatkan dua return, teman-teman. Bisa jadi yang pertama returnnya adalah data yang berhasil didapatkan, atau return satunya adalah error. Error ketika terjadi proses pengambilan data, baik itu dari internet ataupun dari local storage. Nah, itu contoh sederhana penggunaan dari si Either ini. Di sini saya sudah menginstal project Flutter dan menjalankannya pada emulator. Di sini projectnya hanya sederhana, hanya menampilkan sebuah app bar dengan title Flutter. Selain itu di sini ada file user yang isinya adalah kelas model data user. Di sini ada dua properti saja, yaitu ID dan name. Kemudian di sini saya sertakan juga convert dari JSON ke kelas. Oke. Selanjutnya, sebelum teman-teman menggunakan package ini, teman-teman pastikan sudah install di paspec.yaml, yaitu di bagian dependencies. Dan di sini saya juga menginstal package HTTP ya untuk melakukan cross check nantinya. Oke, langsung saja kita di main.dart, kemudian kita buat file baru namanya repository. Kita import dulu HTTP-nya. Kemudian kita buat kelas repository. Setelah itu, kita buat function untuk mendapatkan data user. Nah, di sini saya memanfaatkan API dari Mock API. Ya, kalau teman-teman belum familiar dengan platform ini, teman-teman bisa cek aja di video saya sebelumnya yang sudah membahas mengenai si Mock API ini. Oke, nanti kita akan menggunakan data ini ya, data user yang isinya hanya pada ID dan name. Kayak gini ya. Ini kita bisa dapetin satu datanya aja, tambahkan slash, kemudian masukin ID-nya. Seperti ini, nanti kita akan dapat satu data aja. Nah, kita akan gunain data ini ya, simpel aja, ada ID dan juga ada name. Oke. Sorry, ini saya besarin dulu. Ini terlihat kecil ya pastinya. Oke, kayak gini. Nah, baru kita buat sebuah function future. Nah, baru di sini kita gunakan return either punyanya package Dart. Ya, kita panggil aja either. Kemudian kita ingin returnnya apa nih? Kan tadi kita bisa dapetin dua return. Yang pertama dari return berhasil dan kedua dari return gagal. Nah, karena kita udah bikin kelas user, nah return yang pertama yang kita inginkan adalah kelas user atau data user. Kita masukin di sini ya. Kemudian yang kedua adalah ketika responnya gagal. Kita nanti akan bikin kelas yang namanya filer. Kelas gagal ya, untuk menangani kegagalan. Kita import dulu either-nya kayak gini ya. Kemudian kita beri nama fungsinya get users. Jangan lupa tambahkan asynchronous. Seperti ini. Lalu di bawahnya kita bikin kelas filer yang isinya hanya string message. Kita buat konstruktornya. Ya, cukup seperti ini aja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke function get users. Nah, di sini kita buat final response
kita lakukan request, kita tambahkan get request. Caranya panggil aja http.get ya. Kemudian masukkan uri.parse. Kita masukkan URL-nya. Kita paste aja di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita masukkan ke dalam try catch dulu ya. Ini kita cut. Oke, kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita cek respon statusnya ya, teman-teman. If response.status code itu sama dengan 200, artinya data ini berhasil didapatkan. Maka kita akan mereturn sebuah kelas user, di mana kita ubah dari JSON ke dalam kelas user. Caranya tinggal tambahin aja kelas user.fromJSON, kemudian response.body. Oke, seperti ini ya. Ini kenapa masih merah? Nah, seperti yang saya bilang tadi, nilai kembaliannya adalah either, di mana either ini menampung dua kelas ya, yang mana nanti kita bisa dapetin salah satu di data ini. Caranya adalah, nah di dalam package Dart kita bisa menggunakan right maupun left. Jadi ini kita bungkus aja ke dalam kelas left. Nah, seperti ini. Jadi left ini artinya adalah kita akan nge-return data si user, karena user posisinya ada di sebelah kiri daripada filer. Jadi returnnya ini berhasil. Nah, kita mengembalikan data user. Nah, ini masih error kenapa? Oh, ini kita belum decode ya. Ini kita harus decode dulu. Kita tambahin json.decode. Jangan lupa diimport. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau else, kita tampilkan error aja teman-teman. Kita return right sekarang. Karena di right itu dia mintanya sebuah kelas filer, kita tambahkan filer dengan message misal data gagal didapatkan. Kayak gini. Titik koma. Kemudian di catch ini kita tambahin juga return right ya, karena datanya juga gagal didapatkan. Nah, ini simpel aja ya buat error handling dari sisi failure. Nanti teman-teman bisa kembangin sendiri sesuai dengan error yang ditangkap oleh si try catch ini. Ada socket exception, float fault exception, dan lainnya yang bisa teman-teman custom sendiri yang implement dengan kelas exception. Di sini saya sederhana aja, hanya ingin menunjukkan fungsi dari package Dart di fitur either-nya. Oke, kita save aja ya. Sekarang kita tinggal gunain aja si kelas ini ya, yang udah kita buat di repository ke main.dart. Nah, saya ingin menampilkannya nanti di bagian body ya, di center. Kita tambahkan di sini center, kemudian childnya adalah column. Kemudian children-nya saya isi dengan text ID ya, nanti kita set dulu dia contohnya adalah 1 titik-titik aja deh biar kelihatan kalau dia lagi loading. Oke, kita simpan dulu seperti ini ya, kita cek ya, kayak gini nggak apa-apa, simpel aja. Habis itu kita panggil si repository-nya di kelas homepage. Kita buat dulu instansiasi dari kelas repository. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat sebuah function di sini, get data, untuk memanggil function get users di repository. Kita buat dulu variable user ya, seperti ini ya. Cuma datanya masih null. Oops, sorry. Lalu kita buat variable final data, kemudian await repo.getUsers. Seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini si user ya, dia itu nilai kembaliannya adalah either. Nah, di dalam either kita bisa cek responnya ini user atau failure. Caranya gimana? Kita bisa ngegunain function namanya fault. Data.fault. Nah, ini ada ya, kayak gini. Kita akan disediain dua callback function. Yang pertama ada left dan yang kedua ada right, teman-teman. Kalau returnnya left, maka dia akan ngejalanin function yang ini ya. Kalau returnnya yang right, maka dia akan ngejalanin yang bagian sini. Oke,
kita ubah dia jadi function biasa, bukan arrow function. Kalau kita lihat di left ini, dia itu adalah returnnya user ya, sesuai dengan yang di repository. Bahwasanya kita set di bagian leftnya adalah si user. Kita isi si user yang kita variabel yang kita buat di sini dengan callback parameter. Ini kemudian jangan lupa kita set state. Kemudian kalau dia itu error atau returnnya adalah right, maka kita print aja kali ya. Print error.message. Seperti ini. Nah, untuk menampilkan data di sini, kita tampilkan aja user. Kita cek apakah datanya itu 0 atau enggak. .id. Oops, dia itu integer ya. Maka ini kita ganti jadi 0, teman-teman. Ini kurang tambahan toString. Karena teks mintanya adalah string. Oke, seperti ini. Sama juga dengan si teks. Kita cek dulu user.name. Kalau nggak ada, kita set dia jadi titik-titik kayak gini. Oke, kita save dulu. Nah, selanjutnya kita akan panggil si get data ini ya. Kita tambahkan action button aja di app bar-nya. Tambahkan icon button. Ini iconnya ini adalah icon refresh. Kita panggil aja si get data di sini ya. Kita panggil, kita masukkan di dalam onPress-nya si icon button. Kita buat dia jadi arrow function aja. Oke, kalau udah ya, kita coba klik, kita lihat dulu di bug konsolnya. Oke, kita klik. Nah, data gagal didapatkan. Ini kenapa ya? Kita coba cek dulu. Kita print aja errornya di sini. Titik koma. Kita simpan ya. Kita coba klik ini lagi. Type string is not subtype type integer. Kita cek API-nya. ID-nya ini ternyata string, teman-teman. Kita update di modelnya ini aja ya. Ini ID-nya kita parse jadi integer. Ya, kayak gini. Kita simpan. Kita coba balik lagi ya. Kita klik refresh-nya. Iya, datanya berhasil didapatkan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau datanya berhasil didapatkan, nge-return sebuah data user, maka dia akan ngejalanin fault yang ini. Sedangkan kalau gagal, maka dia akan ngejalanin yang ini. Terbukti dia ngeprint data pesan dari gagal yang terjadi. Atau error yang terjadi. Kayak gitu. Nah, itulah fungsi sederhana dari penggunaan either pada package Dart. Nah, ini akan ngemudahin kita dalam proses handling error ya. Kayak gini tadi. Ini cuman sangat-sangat sederhana, teman-teman. Apabila data ini berhasil didapatkan, maka dia akan ngerespon sebuah data ya, data yang kita inginkan, yaitu saya tempatkan di bagian sisi kiri data user, sedangkan kalau gagal saya tempatkan di sisi bagian kanan yang merupakan exception. Nah, ini saya belum implement dan exception ya. Teman-teman bisa implement aja nanti dan bisa ngebikin juga kelas custom untuk failure. Oke, mungkin untuk video ini cukup itu aja. Semoga dapat ngebantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Apabila apa yang saya jelaskan tadi ada yang kurang, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.